Laga FIFA Matchday 2026 yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, berlangsung meriah dan penuh tensi tinggi. Timnas Indonesia berhasil tampil dominan dan mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Oman. Namun yang menarik, datang usai pertandingan, Hatem Al-Rusyadi hadir dalam konferensi pers dengan ekspresi kecewa. Namun di tengah kekecewaan tersebut, ia memberikan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, dan kami telah rangkum dalam video berikut ini. Laga FIFA Matchday 2026 yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, berlangsung meriah dan penuh tensi tinggi. Timnas Indonesia berhasil tampil dominan dan mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Oman. 3 gol Indonesia membuat puluhan ribu supporter di SUGBK bersorak sepanjang pertandingan. Namun, bukan hanya hasil akhir yang menjadi sorotan. Perhatian publik juga tertuju pada pernyataan mengejutkan yang disampaikan oleh pemain andalan Oman, Hatem Al-Rusyadi, seusai pertandingan. Dalam konferensi pers setelah laga, Al-Rusyadi secara terbuka memberikan pujian kepada kiper Indonesia, Emil Audero. Menurutnya, penampilan sang penjaga gawang menjadi salah satu faktor utama yang membuat Oman gagal mencetak gol. Saya harus jujur, Emil Audero adalah kiper yang sangat berkualitas. Menurut saya, dia memiliki level kelas dunia, ujar Hatem. Pemain Oman tersebut kemudian mengungkapkan momen yang paling membekas dalam pertandingan, yakni saat dirinya mendapatkan kesempatan emas melalui tendangan penalti. Ia mengaku sempat sangat yakin mampu mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan timnya. Saat berdiri di titik penalti, saya benar-benar yakin itu akan menjadi gol. Bahkan saya berpikir peluangnya sangat mudah. Namun ketika saya menendang bola, Emil menunjukkan kualitas luar biasanya. Dia membaca arah tendangan dengan sempurna dan melakukan penyelamatan yang fantastis, katanya. Lebih lanjut, Al-Rusyadi mengaku merasa malu karena sempat meremehkan kemampuan kiper Indonesia sebelum penalti tersebut dieksekusi. Saya akui, mungkin saya terlalu percaya diri. Saya meremehkan situasi dan berpikir akan sangat mudah mencetak gol. Setelah penyelamatan itu, saya sadar bahwa saya salah. Saya merasa malu karena telah meremehkan kualitas seorang kiper hebat seperti Emil Audero, lanjutnya. Pernyataan tersebut langsung mendapat perhatian luas dari para penggemar sepak bola. Banyak yang menilai pengakuan Al-Rusyadi menunjukkan sikap sportif, sekaligus penghormatan terhadap performa luar biasa yang ditunjukkan Indonesia sepanjang pertandingan. Kemenangan 3-0 ini semakin mempertegas performa impresif Timnas Indonesia di hadapan pendukung sendiri. Sementara itu, pengakuan jujur Hatem Al-Rusyadi mengenai kualitas Emil Audero menjadi salah satu yang paling menarik mewarnai laga FIFA Matchday 2026 tersebut. Dengan penampilan gemilang di bawah mistar gawang dan penyelamatan penalti krusial, Emil Audero menjadi salah satu pahlawan kemenangan Indonesia, sekaligus sosok yang mendapat respek dari lawan, termasuk Hatem Al-Rusyadi yang secara terbuka mengakui kualitas kelas dunianya. Di sisi lain berbeda, skuad Garuda sukses memanfaatkan FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil sempurna setelah mengalahkan Oman 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026. Hasil tersebut membuat Indonesia mendapatkan tambahan 6,56 poin FIFA, sekaligus mendongkrak posisi tim asuhan John Herdman 4 tingkat ke peringkat 118 dunia. Sebelumnya, Indonesia menempati posisi ke-122. Berdasarkan pembaruan ranking FIFA terbaru, Indonesia kini mengoleksi 1.151,45 poin. Menariknya, capaian ini menyamai posisi terbaik Garuda dalam beberapa tahun terakhir, yakni saat sempat menempati peringkat ke-118 pada Juli 2025. Kenaikan 4 tingkat menjadi sinyal positif bagi proyek pembangunan tim yang sedang dijalankan John Herdman. Terlebih, lawan yang dikalahkan bukan tim sembarangan. Oman saat ini masih berada di posisi ke-79 dunia, atau unggul 39 peringkat dari Indonesia. Namun, posisi Indonesia masih sangat mungkin berubah. FIFA kini menerapkan sistem ranking secara real-time,
sehingga setiap pertandingan internasional dapat langsung memengaruhi peringkat setelah laga selesai dimainkan. Garuda bahkan berpeluang kembali memperbaiki posisinya saat menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday berikutnya, Selasa, 9 Juni 2026. Saat ini Mozambik berada di peringkat 101 dunia. Jika kembali meraih kemenangan, Indonesia berpotensi mendekati bahkan menyalip negara-negara yang berada tepat di atasnya. Lebih dari sekedar tambahan poin ranking, kemenangan atas Oman juga memiliki nilai historis. Untuk pertama kalinya dalam 38 tahun terakhir, Indonesia berhasil menundukkan tim berjuluk The Gulf Samba tersebut. Terakhir kali Indonesia mengalahkan Oman terjadi pada ajang Kings Cup 1988 di Thailand. Saat itu Garuda juga menang dengan skor identik, 3-0. Kemenangan di SUGBK sekaligus mengakhiri catatan buruk Indonesia dalam 4 pertemuan terakhir melawan Oman, yang berakhir dengan 3 kekalahan dan 1 hasil imbang. Secara keseluruhan, rekor pertemuan kedua tim kini menjadi lebih seimbang, dengan catatan 3 kemenangan Indonesia, 2 hasil imbang, dan 3 kemenangan Oman. Kemenangan Indonesia atas Oman bukan sekedar soal skor. Dari jalannya pertandingan, tim asuhan Patrick Kluivert tampil lebih efektif dan disiplin. Berdasarkan statistik pertandingan, Indonesia unggul dalam penguasaan bola dengan 56% berbanding 44% milik Oman. Garuda juga mampu menciptakan 6 tembakan dengan 3 diantaranya mengarah ke gawang. Meski Oman melepaskan lebih banyak percobaan tembakan, lini pertahanan Indonesia tampil solid. Gol pertama Indonesia lahir pada menit ke-13 melalui sundulan Justin Hubner yang memanfaatkan skema bola mati dari Nathan Joaon. Keunggulan kemudian bertambah pada menit ke-27. Ole Romeni berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Oman sebelum melepaskan penyelesaian yang gagal diantisipasi kiper lawan. Memasuki babak kedua, Indonesia tidak mengendurkan tekanan. Ragnar Oratmangoen memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-57 sekaligus mengunci kemenangan Garuda. Di sisa pertandingan, Oman beberapa kali berusaha memperkecil ketertinggalan. Namun, kokohnya pertahanan Indonesia membuat hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 3-0. Di sisi lain berbeda, pelatih timnas Indonesia John Herdman meminta anak asuhnya tetap rendah hati setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026. Menurutnya, hasil positif tersebut tidak boleh membuat skuad Garuda terlena, karena masih banyak hal yang harus diperbaiki. Herdman menegaskan bahwa fokus tim kini harus segera dialihkan ke pertandingan berikutnya. Ia ingin para pemain melupakan euforia kemenangan dan kembali bekerja keras untuk melanjutkan perkembangan tim. Kemenangan atas Oman menjadi hasil positif kedua yang diraih Herdman bersama timnas Indonesia. Lebih dari itu, hasil tersebut juga mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan Indonesia atas Oman selama 38 tahun. Meski puas dengan hasil akhir pertandingan, Herdman memilih untuk tidak terlalu larut dalam perayaan. Pelatih asal Inggris itu menilai perjalanan skuad Garuda masih panjang dan membutuhkan banyak peningkatan. Kami harus tetap rendah hati. Seperti yang dikatakan Emil Audero, besok kami harus melupakan kemenangan ini dan fokus pada pertandingan berikutnya, ujar Herdman dalam konferensi pers seusai laga. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap Herdman yang ingin menjaga mentalitas para pemain. Ia berharap kemenangan atas Oman menjadi langkah awal untuk membangun konsistensi permainan tim nasional. Timnas Indonesia sendiri tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Skuad Garuda sudah ditunggu laga berikutnya melawan Mozambik, yang akan berlangsung di tempat yang sama pada Selasa, 9 Juni 2026. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan melawan Mozambik dipandang penting oleh Herdman dan tim pelatih. Selain memburu kemenangan, Indonesia juga tengah berupaya meningkatkan kualitas permainan, sekaligus mendongkrak posisi di ranking FIFA. Dalam evaluasinya, Herdman mengakui performa Indonesia saat menghadapi Oman belum sepenuhnya sempurna. Namun, ia tetap mengapresiasi kemampuan para pemain dalam mengontrol jalannya pertandingan. Menurutnya, ada perkembangan yang cukup jelas dibandingkan penampilan skuad Garuda pada Maret lalu.
Saat itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria setelah kalah tipis dengan skor 0-1. Perbaikan performa tersebut menjadi sinyal positif bagi proses pembangunan tim yang sedang dilakukan Hartman. Ia menilai para pemain mulai memahami tuntutan permainan yang ingin diterapkannya. Meski meraih kemenangan telak, Hartman menegaskan timnya belum mencapai performa terbaik. Ia berharap Indonesia mampu mempertahankan aspek positif yang sudah terlihat, sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam permainan. Kami akan terus berkembang, terus berusaha, dan berharap para supporter terus datang mendukung pertandingan kami pada hari Selasa nanti. Semoga jumlahnya lebih banyak lagi, kata Hartman. Kami melihat hal-hal yang bagus, tetapi kami juga melihat area-area yang harus diperbaiki, tutupnya.